Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur saat ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran Tuhan di dalam mulut hamba,
supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat Lukas 16, mulai ayat 19 kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah fragmen kehidupan yang seringkali bisa kita lihat atau bisa kita temukan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Artinya begini saudaraku, di dalam kehidupan ini kita pasti seringkali menemukan ada perbedaan status sosial, ya, artinya ada orang yang benar-benar memiliki kekayaan, kemewahan, kelimpahan, sehingga membuat ia bisa hidup di dalam segala kemewahan hidup. Tetapi ada juga orang-orang yang memiliki kehidupan yang pas-pasan atau malahan berkekurangan, ya, seperti yang digambarkan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Artinya kita bisa temukan ada orang yang benar-benar hidupnya itu begitu miskin, ya saudaraku, yang biasanya selalu mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang memiliki kehidupan yang lebih mapan. Saudaraku, dari fragmen kehidupan yang kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebagai orang percaya seharusnya kita bisa menangkap sebuah kebenaran bahwa apapun keadaan hidup kita, ada satu realitas hidup yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, dan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan semua manusia. Ya saudaraku, akan terjadi di dalam kehidupan semua manusia, termasuk kehidupan kita semua, saudaraku. Realitas yang tidak bisa kita tolak itu adalah kematian. Dan yang menjadi persoalan adalah di balik kematian itu masih ada kehidupan. Perhatikan itu saudaraku, di balik kematian itu masih ada kehidupan. Dan justru di balik kematian itulah kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Hal ini harus kita sadari karena sebagai manusia kita ini adalah makhluk yang kekal. Kehidupan kita itu berbeda dengan hewan, saudaraku. Kalau hewan itu biasanya mati dan semuanya selesai, tidak ada lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi manusia ketika berada di balik kematian, masih ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu seluruh gerak kehidupan kita selama hidup di dunia ini, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita mengerti bahwa
realitas hidup yang tidak bisa kita tolak itu adalah kematian. Apapun keadaan kita saat ini, seharusnya hal itu membuat kita serius untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, di mana kita harus benar-benar sadar perjalanan hidup kita di dunia ini ibarat kita sedang menabur benih. Benih apakah itu, saudaraku? Benih kehidupan kekal. Dan nanti setelah kita berada di balik kematian, kita akan menuai dari apa yang telah kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku, seharusnya membuat kita mengoreksi hidup kita, memeriksa diri kita. Sebab jangan sampai keadaan di balik kematian yang akan kita tuai itu adalah keadaan yang sama seperti orang yang kaya itu. Artinya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita bisa hidup di dalam kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang membuat kita terjerat di dalam kehidupan itu, sehingga membuat kita sama sekali sudah tidak pernah lagi memperkarakan kehidupan kita di kekekalan. Sebab dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya ada pesan moral yang sangat luar biasa bagi kita. Bahwa apalah artinya hidup di dalam kesenangan, hidup di dalam kekayaan, kelimpahan, kemewahan, tetapi pada akhirnya di balik kematian kita harus menderita di alam maut. Seperti orang kaya yang ketika hidup di dunia ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia hidup bersukaria dalam kemewahan. Pada akhirnya ia menjadi orang yang lupa diri, orang yang tidak lagi memiliki kasih. Karena ketika seorang yang miskin seperti Lazarus berada di dekat pintu rumahnya sekalipun, ia tidak peduli, ia hanya menikmati kehidupannya sendiri. Tetapi pada akhirnya di balik kematian yang ia tuai adalah penderitaan, kesengsaraan di alam maut. Sebaliknya yang dituai oleh Lazarus adalah kesenangan hidup di kekekalan. Oleh sebab itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah apapun keadaan hidup kita saat ini, jangan pernah merasa memiliki segala sesuatu yang kita miliki. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, semua itu milik Tuhan. Supaya ketika ada keadaan di mana Tuhan ingin kita menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong orang lain, kita bisa melakukan itu. Dan apa yang kita lakukan bukan kita lakukan untuk orang itu, tetapi kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan itu kita mau melakukannya untuk Tuhan. Dan cara hidup seperti inilah yang firman Tuhan maksudkan di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita bisa mengubah cara hidup kita dan kita bisa memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau merubah cara hidup kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.